lanjutan dari video yang pertama. Kemarin kita sudah melakukan tutorial untuk uji asumsi klasik. Nah, di sini kita akan memberikan tutorial untuk uji regresi linear berganda. Simak video kita berikut ini. Nah, baik teman-teman, sebelum kita melakukan uji analisis regresi linear berganda, kita perlu tahu dulu nih, apa sih analisis regresi linear berganda itu? Jadi, analisis regresi linear berganda itu merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi, kita tahu kan kalau variabel independen itu adalah variabel X dan variabel dependen itu adalah variabel Y. Jadi, untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, analisis regresi linear berganda itu meliputi yang pertama ada uji signifikansi, kemudian ada persamaan regresi dan koefisien determinasi. Uji signifikansi itu merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen itu berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian untuk persamaan regresi itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, persamaan regresi ini rumusnya itu yaitu seperti yang tertera di gambar. Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus Bn kali Xn. Nah, kemudian ada yang terakhir koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar sih kemampuan variabel independen itu dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, setelah kita tahu apa itu analisis regresi linear berganda, setelah itu kita akan masuk ke uji yang pertama. Jadi, teman-teman, di sini untuk uji regresi linear berganda kita perlu untuk menentukan terlebih dahulu judul penelitiannya, kemudian rumusan masalah dan juga hipotesis penelitian. Nah, untuk judul penelitian di sini saya contohkan ya. Nah, untuk judul penelitiannya itu kan intinya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi di sini kalau di aku itu pengaruh dari variabel independennya itu ada Herding effect, kemudian representativeness bias, availability bias, ensuring bias, conservatism bias, dan overconfidence terhadap variabel dependennya itu adalah pengambilan keputusan investasi, lebih tepatnya pada investor modal. Nah, kemudian rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh dari Herding effect, representativeness bias, availability bias, ensuring bias, conservatism bias, dan overconfidence terhadap pengambilan keputusan investasi pada investor muda. Nah, di sini untuk hipotesis penelitiannya bisa kita tuliskan mulai dari di sini variabel independen punya saya itu ada 6. Jadi
dituliskan hipotesisnya dari H1 sampai dengan H6. Nah, untuk penulisan hipotesis yakni sebagai berikut. Di sini untuk H1 itu adalah terdapat pengaruh, sedangkan untuk H0 atau HA itu tidak terdapat pengaruh. Tapi di sini kita menuliskannya cukup H1 saja. Jadi tidak menuliskan H0 dari masing-masing variabel. Nah, setelah kita sudah menuliskan judul penelitian, rumusan masalah dan juga hipotesis penelitian, selanjutnya hipotesis ini bisa kita buktikan diterima atau ditolaknya dengan uji signifikan. Baik teman-teman, di sini aku akan memberi tutorial untuk uji yang pertama, yaitu uji signifikan. Nah, di sini itu sudah ada data kemarin. Jadi kan uji regresi linear berganda itu menggunakan total dari masing-masing variabel saja. Jadi seperti video sebelumnya yang uji asumsi klasik. Nah, di sini total dari semua variabel ini sudah kita masukkan seperti kemarin dan sudah diberi nama masing-masing variabelnya, mulai dari X1 sampai dengan X6 dan juga Y. Nah, untuk uji signifikan itu langkah-langkahnya. Yang pertama itu klik analyze, kemudian klik regression dan linear. Nah, di sini untuk dependent itu bisa dimasukkan variabel Y, dan independent adalah variabel X mulai dari X1 sampai X6. Nah, kemudian tinggal diklik OK. Nah, di sini sudah ada output dari uji signifikan. Nah, untuk uji signifikan itu yang digunakan adalah output yang koefisien saja. Nah, untuk memudahkan analisis, output of coefficient ini bisa kita pindahkan ke Word dulu. Nah, teman-teman, di sini perlu kita ketahui dulu untuk kriteria pengujian dari uji signifikan. Jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka H1 itu diterima. Artinya, variabel independen itu berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nah, dan sebaliknya, jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka H1-nya itu ditolak. Artinya variabel independen itu tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nah, jadi untuk interpretasi uji signifikan itu yang kita lihat adalah bagian ini, teman-teman. Nah, langsung saja saya tuliskan untuk interpretasinya. Nah, teman-teman, jadi berikut interpretasi dari uji signifikan. Berdasarkan data koefisien, diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Nah, untuk H1 itu adalah sebesar 0,624, yang artinya itu lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Herding effect itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Nah, kemudian berikutnya untuk H2 di sini adalah sebesar 0,001,
yakni kurang dari 0,05 sehingga H2 itu diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel representativeness bias itu berpengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya untuk H3 di sini itu sebesar 0,014 yang artinya itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 itu diterima. Hal ini itu menunjukkan bahwa variabel ability bias itu berpengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya untuk H4 itu sebesar 0,161 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel anchoring bias tidak berpengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Nah, selanjutnya untuk H5 itu sebesar 0,462 yang artinya itu lebih besar dari 0,05 sehingga H5 juga ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel conservative bias tidak berpengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Dan yang terakhir untuk H6 itu sebesar kurang dari 0,001 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga H6 itu diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel overconfidence berpengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Jadi, seperti itu interpretasi untuk uji signifikan. Jadi selanjutnya di sini kita akan mengcopy paste hasil dari koefisiensinya. Lalu kita pindahkan ke Word. Nah, di sini kita akan melakukan persamaan regresi. Di persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 plus B5 X5 plus B6 X6. Y sama dengan 10,887 ditambah min 0,026 X1 ditambah min 0,194 X2 ditambah 0,155 X3 ditambah 0,0073 X4 ditambah min 0,049
0,569 X6. Jadi interpretasinya adalah, jadi nilai konstanta sebesar 10,887 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai 0, maka nilai pengambilan keputusan investasi sebesar 10,887. Variabel availability bias X3, ensuring X4, dan overconfidence X6 memiliki arah pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Sedangkan variabel herding effect X1, representative bias X2, dan conservative bias X5 memiliki arah pengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan investasi. Jadi selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, hasil uji dari koefisien determinasi ini didapat dari output yang dihasilkan oleh signifikasi. Nah, signifikasi itu ada beberapa output, salah satunya itu model summary. Model summary ini yang akan digunakan pada koefisien determinasi. Caranya yaitu dengan ini di copy dulu, lalu pindah ke Word untuk mempermudah interpretasinya. Lalu kita paste di Word untuk mempermudah interpretasinya. Nah, ini adalah model summary yang akan digunakan untuk koefisien determinasi. Lalu untuk interpretasinya sebagai berikut. Nah, untuk interpretasi dari koefisien determinasi ini didapat dari R square. Jadi interpretasinya sebagai berikut. Jadi interpretasi dari koefisien determinasi antara lain yaitu berdasarkan output model summary diperoleh dari R square sebesar 0,386. Hal ini berarti sebesar 38,6% variasi pengambilan keputusan investasi dapat dijelaskan oleh variabel herding effect, representative bias, availability bias, anchoring bias, conservatism bias, dan overconfidence. Sedangkan sisanya sebesar 61,4% diperoleh dari 100% dikurangi dengan 38,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi, yaitu representative bias, availability bias, dan overconfidence.